Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para orang tua kami, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, bapak, ibu-ibu, generasi muda, anak-anak kami hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ba'da subuh ini menjelang masuknya waktu syuruk untuk kita mendirikan sholat sunat isyraq, saya mengajak kita semua untuk mengambil pelajaran dan pesan-pesan penting yang Allah tuangkan di dalam Al-Quran, Surah At-Taubah, surat ke-9 ayat 36. Pada ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun ada 12 bulan. Jadi Bapak sekalian, ayat ini adalah meluruskan kekeliruan dari orang-orang tempo dulu. Dulu orang-orang Eropa kuno, Pak Bu, menganggap setahun itu 10 bulan. Maka bulan pertama itu mereka kenal dengan sebutan bulan Maret. Bulan Maret. Jadi bulan Maret yang kita sebut sekarang ini itu dulu adalah bulan pertama. Kalau mereka merayakan pergantian tahun, maka kemudian mereka tegakkan satu patung yang memiliki dua wajah. Patung itu disebut dengan jelmaan dari Dewa Lupercus. Dewa Lupercus ini memiliki dua wajah. Satu wajah menghadap ke depan, satu wajah menghadap ke belakang. Melihat masa lalu, menatap masa yang akan datang. Itu diletakkan di pinggir laut. Rupanya mereka kemudian tersentak akan kekeliruan mereka, bahwa ternyata satu tahun itu bukan 10 bulan tapi 12 bulan. Akhirnya terpaksalah mereka mencari nama bagi 2 bulan yang masih kurang. Akhirnya mereka buatlah nama bulan itu bulan Januarius dan Februarius, yang kemudian berubah menjadi Januari dan Februari. Maka pergantian tahun pun berubah ke Januari. Sehingga sebetulnya pergantian tahun itu tradisi orang Romawi tempo dulu, zaman mereka masih menyembah dewa-dewa. Supaya kemudian
tradisi ini dijalankan oleh seluruh agama, maka dikemaslah menjadi tradisi pergantian tahun. Nah, maka kalau di Indonesia itu rata-rata orang Kristen tidak ada yang merayakan pergantian tahun, karena mereka tidur. Pagi hari mereka sudah harus pergi ke gereja. Nah, jadi sambil berseluruh bertanyalah ke kawan-kawan yang tidak beragama Islam itu, yang Kristen mau Katolik mau Protestan, kenapa Bapak tidak merayakan pergantian tahun? Nah, sambil berseluruh mereka mengatakan tidak perlu kami rayakan lagi, sudah dirayakan oleh orang Islam. Yang tiup trompet orang Islam, yang pakai tanduk babi pun orang Islam, kami tidak perlu lagi merayakannya. Sudah dibesarkan oleh orang Islam. Saking dibesarkan oleh orang Islam di Indonesia, sampai jalanan pun tak muat oleh mereka. Jadi kalau sudah pergantian tahun itu semua padat Pak, termasuk rumah sakit pun padat. Karena banyak laka lantas, banyak kemudian terjadi hal-hal kecelakaan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apapun pola peredarannya, apakah kemudian didasarkan pada bumi mengelilingi matahari, yang kita kenal sistem perhitungannya itu dengan kalenderisasi tahun Syamsiah, yang kemudian kita kenal dengan tahun Miladiah atau tahun Masehi, ataupun dengan peredaran bahwa bulan mengelilingi bumi, itu sama saja Pak. Satu tahun itu 12 bulan. Nah, satu tahun itu 12 bulan. Yang ini di dalam ayat tersebut Allah tegaskan, Allah telah tetapkan manakala Allah telah menciptakan langit dan bumi. Nah, kenapa tidak disebutkan benda-benda langit yang lainnya? Ya karena sesuai dengan keilmuan manusia ketika itu, manusia baru mengenal langit dan bumi. Sebetulnya benda-benda langit itu kan luar biasa banyak Pak. Kita misalnya ada bumi misalnya, tempat kurang lebih 8 miliar manusia tinggal di bumi. Nah, sebutlah sekitar 7, sekian miliar. Nah, kita bulatkan saja 8 miliar. Ternyata Bapak sekalian, dalam galaksi Bima Sakti ini saja yang sumber panasnya adalah matahari, itu tidak saja bumi Pak. Ada planet Mars, ada planet Jupiter, Uranus, Saturnus, dan lain sebagainya. Nah, di alam raya ini Pak Bu, tidak satu galaksi. Itu kan galaksi Bima Sakti tadi itu. Banyak, bahkan ada mengatakan miliaran galaksi di alam raya ini. Nah, maka jangan katakan Pak Bu bahwa kita di bumi ini adalah hamparan yang terluas. Jadi ada orang mengibaratkan bumi ini di tengah alam raya yang begitu luas ini, itu seperti sebutir pasir di tengah padang pasir. Nah, jadi kita sebutir pasir ibaratnya di tengah padang pasir. Kita tinggal di bumi. Bumi ini tidak pula punya kita semuanya. Indonesia tidak pula punya kita semuanya. Ya, ternyata Riau tidak pula punya kita semuanya. Pekanbaru tidak pula punya kita semuanya. Tenan Raya tidak pula punya kita semuanya. Kelurahan apa nama sekarang nih Pak? Rejosari tidak pula punya kita semuanya. Jalan angkatan 50. Sombong lo jadi orang. Dijonti oleh malaikat innalillah langsung itu. Jadi Bapak sekalian, begitu Allah ciptakan ini semua, Allah telah tentukan garis edarnya. Sehingga dengan garis edarnya tersebut, bumi memiliki garis edarnya terhadap perputaran dia mengelilingi matahari. Dan bumi itu sendiri Bapak sekalian dia berputar. Jadi bumi itu sendiri berputar. Sambil dia kemudian mengelilingi matahari. Coba kalau bumi tak berputar Pak Bu, gimana nasib kita? Tadi misalnya malam, tidak berputar bumi, berarti kalau ibarat ini matahari, ini bumi, kita sedang di sebelah sini, karena gelap malam nih. Ya malam ini makin lama makin dingin, akhirnya beku mati semuanya. Yang di sini kasihan juga nih, siang terus, siang ini makin lama makin panas, hangus terbakar semuanya.
Kami kemarin dengan Pak Haji di Mekah Madinah, itu terasa tuh Pak Bu, siang itu lebih lama daripada malam di sana. Maghrib itu jam 7:07, subuh jam 4:15. Nah, sehingga kalau siang tuh Pak Bu bisa sampai 48 derajat Celcius. Ada kawan yang mengatakan, enggak Ustaz, pernah saya lihat sekali katanya sampai 52 derajat Celcius. Nah, jadi bagi kita terasa berat Pak Bu, tapi bagi kurma terasa nikmat. Karena kurma itu hasilnya akan maksimal, baik kualitasnya, baik kuantitasnya ataupun rasanya ketika suhu di atas 45 derajat Celcius. Makanya kurma kemarin luar biasa, sedang menjadi-jadi itu musimnya itu. Nah, jadi belagu, istilah orang Pekanbaru Pak U, belagu doa kurma dengan doa jamaah. Kurma berdoa makin nangis je lari kok. Jamaah berdoa bilulah sojo, bilu hari hujan turun. Airnya menang doa kurma kayaknya Pak Bu. Karena jamaah sendiri beli kurma banyak itu. Dia berdoa agar sejuk, agar turun hujan, tapi beli kurma memborong-borong Bapak sekalian. Tentu akhirnya doa kurma yang diaminkan banyak oleh malaikat. Jadi kalau sore itu Pak Bu, kan sudah lama panas itu. Begitu sore itu Pak Bu pergi ke masjid sholat asar. Kalau Bapak pernah di belakang mobil Fuso, di dekat knalpot mobil Fuso, perjalanan dari Jakarta ke Pekanbaru, tegak di belakangnya itu, macam itulah uap panas itu Pak Bu. Maka kalau pulang dari masjid, kalau saya itu biasanya saya siram kaki langsung, supaya kemudian kaki ini tidak pecah, tidak retak, tidak berdarah dia, supaya kemudian tetap terjaga. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka oleh sebab itu ini garis edarnya sudah ditetapkan oleh Allah, sehingga dalam 1 tahun bumi itu mengelilingi matahari membutuhkan hari 365,25 hari. Sama juga dengan bulan Pak Bu, bulan itu sudah ditetapkan garis edarnya oleh Allah, dan dia berputar mengelilingi bumi. Nah, jadi ibarat nimbu bumi misalnya, bulan itu mengelilingi bumi dalam 1 tahun dia membutuhkan hari 354 hari. Malah ada yang mendetailkan 354 hari 8 jam 47 menit 46 detik. Karena berlebih 12 hari, maka karena berlebih 8 jam, maka per 3 tahun itu menjadi 355 hari. Sehingga dalam rata-rata sebulan itu jumlah harinya adalah 29 hari 12 jam 44 menit 3 detik. Karena berlebih 12 jam dari 29 hari, makanya sekali 2 bulan itu ditutup dengan tanggal 30. Jadi antara tahun Masehi dengan tahun Hijrah itu selisih 11 hari. 33 tahun dalam tahun Masehi sama artinya dengan 34 tahun dalam tahun Hijriah. Jadi Bapak sekalian, garis edar ini Pak Bu, mereka mengelilingi semuanya. Bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari, semuanya itu berputar persis seperti orang tawaf. Dan bumi itu sendiri dia berputar Pak Bu pada porosnya seperti orang tawaf. Di dalam bumi itu sendiri pusatnya adalah Ka'bah. Semua orang berputar mengelilingi Ka'bah seperti alam raya ini berputar mengelilingi apa yang dikelilingi olehnya, yang pada akhirnya nanti semuanya tentu bertawaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada analisa Pak Bu, kalaulah tidak ada lagi orang bertawaf mengelilingi Ka'bah, maka akan berhentilah bumi ini berputar. Ketika berhenti bumi ini berputar, maka kemudian akan terjadilah kekacauan pada peredaran alam raya, sehingga kiamat pun akan terjadi Bapak sekalian. Itu sebabnya Ka'bah itu tidak boleh kosong dari orang tawaf dan malaikat-malaikat bertawaf. Jadi kalau di bumi ini tidak ada lagi disebut nama Allah, tak dibaca lagi ayat Al-Quran, malaikat pergi dari sini Pak Bu. Manusia bisa kosong dari Ka'bah Pak Bu, tapi malaikat selagi kita masih membaca Al-Quran, selagi kita menyebut nama Allah, insya Allah malaikat menggantikan kita. Kemarin kan 2 tahun itu sempat Pak Bu, Ka'bah itu hampir boleh dikatakan kosong. Sebutlah mungkin yang betul-betul kosong itu berapa bulan, tapi alhamdulillah mungkin malaikat masih di situ. Karena umat manusia pun alhamdulillah, kalaupun kemudian tidak dilarang datang ke masjid misalnya beberapa bulan,
tapi alhamdulillah masih solat. Kalau sempat tak solat lagi Pak Bu, tak ada lagi yang baca Al-Quran, tak ada lagi yang nyebut nama Allah, berhenti bumi berputar Pak Bu. Kalaulah berhenti bumi berputar, kiamat Pak Bu. Itu bukan karang-karangan saya, hasil penelitian dari artikel Bapak sekalian. Maka sumbu dari semua sumbu ini di alam raya ini adalah bumi, dan bumi itu sumbunya adalah Ka'bah. Maka berutang besar kita terhadap orang yang masih menjalankan ibadah haji dan umrah ke tanah suci sana. Sehingga yang belum berangkat haji atau umrah, saya sarankan segeralah ke sana. Tiap hari kita mengatakan Pak Bu, tiap waktu menghadap kiblat, menghadap kiblat, menghadap kiblat. Kiblatnya mana? Ka'bah, tapi tidak pernah sampai ke Ka'bah. Tiap waktu mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak saja kesaksian bertuhankan kepada Allah, tapi kesaksian bahwa Nabi Muhammad tersebut adalah utusan Allah, Rasul Allah. Di mana Nabi itu lahir? Di Mekah, tak pernah sampai ke Mekah. Di mana Nabi itu wafat, dikuburkan? Di Madinah. Di mana masjid Nabi? Di mana kota Nabi? Di Madinah. Tapi tidak pernah sampai ke Madinah. Jangan-jangan nanti ditanya tuh komitmen keislamannya Pak Bu. Serius nak jadi orang Islam? Ke tempat-tempat masjid datang je. Kemana Pak? Apa jalan kemana? Ke Thailand katanya. Ngapa ke Thailand? Banyak masjid situ. Menguji keimanan katanya. Kemana Pak? Ke Bali katanya. Ngapa Bali? Nengok-nengok. Acak kata orang Bali itu katanya. Situ banyak masjid, banyak orang bertelanjang-telanjang sambil menguji keimanan katanya. Itu dah sosek tu Pak Bu. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, maka oleh sebab itu seluruh ilmuwan mengakui setahun itu 12 bulan. Nah, dari peredaran dan perhitungan bulan tersebut disebutlah kemudian tahun Hijriah, tahun Qamariyah. Yang dari 12 bulan tersebut Allah tegaskan ada di antaranya 4 bulan haram, 4 bulan mulia. Mana 4 bulan mulia itu? Kata Rasul, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Demikian itu kata Allah adalah ketetapan agama yang benar. Pesan Allah di ujung ayat tadi, maka pada 4 bulan haram tersebut, Zulqaidah, kaitu Zulhijjah, Muharram ataupun Rajab, jangan kalian menzolimi diri kalian sendiri. Jadi jangankan menzolimi orang lain Pak Bu, menzolimi diri sendiri saya tak boleh. Jadi betul-betul dijaga Pak Bu. Ini mumpung Muharram tinggal kurang lebih ya mungkin 7 hari lagi ke depan. Maka dijaga Pak Bu. Kalau sempat orang terzolimi oleh kita, keluar kalimat yang bernilai doa, tidak ada lagi penghalang tu Pak Bu. Karena apa? Karena kata Rasul, ada 3 doa yang Allah tidak akan tunda pengabulannya. Pertama adalah dakwatul mazlum, doanya orang yang terzalimi. Yang kedua dakwatul musafir, doanya orang dalam perjalanan. Yang ketiga dakwatul walid liwaladihi, doanya orang tua untuk anak-anak mereka. Ini orangnya doanya mustajab. Bulan dan waktunya bulan yang mustajab, bulan Muharram. Sempat pula kemudian keluar kalimat yang bernilai doa, tidak ada lagi itu Pak Bu, mustajab langsung itu. Cuman saya tak menganjurkan Bapak Ibu. Kalau begitu Ustaz, mumpung leado Muharram ko, wak doakanlah orang-orang yang menzalimi awak Ustaz ya. Awas be ke malam gitu. Bercari lo dalam solat tahajud. Berdoa pula, ya Allah si fulan itu hutang tak balik-balik ya Allah. Sakitkan lainnya ya Allah. Paling tidak demam agak seminggu jadilah. Supaya dia sadar. Belum demam dia lagi. Kita yang duluan demam Pak Bu. Karena Bapak sekalian, kalau belum sampai levelnya keluar doa tersebut, tidak boleh keluar Pak Bu. Dia doa macam itu tuh Pak Bu, tidak ada lagi jalan untuk menyadarkan orang tersebut, tidak ada lagi cara untuk menghentikan kezaliman itu kecuali dengan doa, baru boleh. Kalau belum sampai begitu Pak Bu, jangan. Dalam hutang piutang masih ada kemudian anjuran Rasul, apa kata Rasul? Beri tenggat waktu, tunda lagi pelunasannya.
Oh, kalau orang itu sudah tampak tanda serius ingin melunasi hutangnya, cuman ketidakberdayaannya untuk membayar hutang tersebut, betul-betul sulit hidupnya, malah kemudian dianjurkan untuk memaafkan hutang tersebut. Ya, kalau hutang tu Pak Bu makin tunda, kasih kesempatan atau makin lapang rezeki. Makin lapang rezeki Pak Bu. Karena apa Pak Bu? Allah saja sudah janjikan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa yang memberi pinjaman kepada Allah? Ini Pak Bu, memberi pinjaman pada Allah. Apa maksudnya memberi pinjaman pada Allah? Orang yang berinfak, orang yang berwakaf, orang yang bersedekah, orang yang memberikan hibah atau hadiah, sama dia seperti orang yang memberi pinjaman pada Allah. Ketika dia beri pinjaman pada Allah, janji Allah, dia akan ganti dengan kelipat gandaan yang banyak tanpa batas. Maka kalau orang ikhlas memberi pinjaman, lalu kemudian tak sanggup orang bayar, tundalah. Kapan kamu sanggup lagi? Tunda dulu agak 5 bulan. 5 bulan. Sepanjang 5 bulan tu Pak Bu dilapangkan terus rezeki oleh Allah. Cuman kadang-kala sebagian orang dia fikirannya hutang tu saja. Duit saya. Padahal duit dia yang diganti oleh Allah lewat jalan lain sebanyak-banyaknya. Ada kawan Pak Bu, duitnya itu dipinjam sekitar 400-an juta. 400-an juta tu banyak atau sedikit tu Pak Bu? Sedikit. Bagi jamaah Rahman di sini mungkin sedikit nih. Kira-kira banyak atau sedikit tu Pak Bu? Banyak tu Pak Bu. Kalau bagi saya banyak tu Pak Bu. Nggak balik-balik. Sampai sekarang Pak Bu, dari tahun 2011. Kalau dipikir terus itu Pak Bu, sakit kepala dibuatnya itu. Tensi naik, penyakit banyak. Diutang tak juga balik. 2 kali betul tekornya kita. Duit tak balik, penyakit datang. Tapi sepanjang kemudian saya mati Pak Bu, mungkin yang bersangkutan sudah ikhlas mungkin. Sepanjangnya saya mati Pak Bu, alhamdulillah rezekinya lapang terus. Anaknya sukses-sukses Pak Bu. Selesai pendidikan anaknya dengan pendidikan terbaik semuanya. Alhamdulillah yang bersangkutan sehat-sehat Pak Bu. Alhamdulillah kalau orang udah pensiun misalnya umpamanya nak cari kegiatan-kegiatan ekonomi susah, dia ndak, orang yang menghampiri kegiatan ekonominya, ada saja usahanya, lancar saja rezekinya. Nah, jadi banyak cara kadangkala Allah mengganti rezeki tersebut, cuman kadangkala godaan setannya fokusnya masih ke hutang tersebut, akhirnya seakan dia merasa tidak diganti. Bapak Ibu sekalian, balik pada kajian kita Ibu sekalian. Tapi kalau sudah sampai levelnya doa itu keluar, ternyata Rasul mengeluarkan doa itu juga. Contoh Pak Bu, satu waktu ada Utaibah. Utaibah ini siapa? Utaibah ini Pak Bu adalah anak dari Abu Lahab. Siapa Abu Lahab ini? Abu Lahab ini kan paman Rasul Pak Bu. Jadi ayah Rasul itu kakak beradiknya, ada yang bernama Harith, ada yang bernama Muqawwam, ada yang bernama Abu Lahab, ada yang bernama Abu Talib, ada yang namanya Abdullah ya Nabi, ada namanya Hamzah, ada namanya Abbas. 10 orang kakak beradik Pak Bu yang laki-laki. Orang yang paling berbahagia dengan kelahiran Rasul adalah Abu Lahab. Saking bahagianya dia merdekakan seorang budak terbaiknya. Saking bahagianya dia carikan wanita terbaik dalam menyusukan Nabi Muhammad 3 bulan sebelum datangnya Halimatus Sa'diyah, namanya Suwaibah. Itu diupah oleh Abu Lahab tu Pak Bu. Diupah tu Pak Bu, bukan gratis. Begitu Rasulullah tumbuh dewasa, Rasul pun kemudian menikah dengan Khadijah. Sampai karena kepintaran Rasul dalam urusan dagang, Rasul menjadi orang terkaya di kota Mekah Pak Bu. Ketika Rasul punya anak, Rasul itu kan anaknya Pak Bu 4 orang putri. Ada yang mengatakan 3 orang putra, ada yang mengatakan 2. Yang jelas putranya ini tidak ada yang hidup sampai besar, semuanya meninggal. Putri Rasul itu Pak Bu, pertama namanya Zainab, nanti dikarunia 2 anak. Satu anak laki-laki namanya Ali, tapi sayang Ali
Belum lagi menikah, belum tumbuh dewasa sampai usia menikah dia sudah meninggal. Yang kedua, putri Zainab ini namanya Umamah. Lalu kedua, putri Rasul Ruqayyah. Lalu kemudian yang ketiga Ummu Kulsum. Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini Pak Bu, suaminya adalah anak Abu Lahab. Sebegitu dekatnya Rasul itu dengan Abu Lahab. Nah, jadi dua putri Rasul itu dua putra Abu Lahab. Ini Bapak sekalian besanan mereka. Jadi Rasul ponakannya atau Abu Lahab pamannya, sekaligus orang ini besanan Pak. Nah, lalu kemudian putri Rasul yang keempat itu adalah namanya Fatimah. Dia punya anak Hasan dan Husain. Nanti Fatimah ini Pak Bu meninggal setelah 6 bulan Rasul wafat. Sebelum wafat Fatimah ini Pak Bu berwasiat pada Ali suaminya. Wahai suamiku, jika saya nanti meninggal dunia, engkau nikahlah dengan Umamah, anak dari kakakku. Nah, tadi kan Pak Bu Zainab itu kan anak perempuannya namanya Umamah. Makanya setelah meninggal Fatimah, Ali menikah dengan Umamah, tapi tidak dikaruniai anak. Maka sekalian, Umamah ini pun meninggal dunia tidak punya anak. Berarti keturunan Rasul berlanjut lewat jalur Fatimah. Karena Fatimah dengan suaminya Ali dikaruniai anak Hasan dan Husain. Hasan ini Pak istrinya 9, Husain ini istrinya 11. Jadi kok kajian ni konang Pak, kok pulang mau kok sampai di rumah bertanya pula ke bini kan. Ingat kaji Ustaz tadi dia. Hasan berapa istrinya? 9. Husain berapa? 11. Saya berapa? 1. Jadi apa maksud abang katanya? Lain apa maksud abang? Paham je lah aja. Apa yang mah paham itu maksudnya? Nak bini lah orang lain katanya. Diam-diam saja. Boleh dia, tapi langkai dulu mayat saya kata istri. Bapak Ibu sekalian, jadi jangan dibayangkan dengan kondisi sekarang Pak Bu. Ini cucu Rasul. Cucu Rasul kemana pergi seluruh orang tua ingin anak gadisnya dinikahi oleh cucu Rasul. Ibaratnya asal dapat bibit saja. Pokoknya kalau sudah hamil anak perempuannya setelah dinikahi, sudah jelas koko kehamilannya aceraikanlah. Untung tak kita yang jadi cucu Nabi Pak. Kalau sempat kita jadi cucu Nabi, khawatirnya berserak-serak bini dari mana. Apa katanya? Tolonglah anak gadi kami go dinikahi, lah hamil beko acoraikan ninya atau setelah melahirkan coraikan ninya. Iyalah katanya, ala bertambah lebih ni cik. Beko pindah ke kampung iko bertambah pula. Untung tak kita Pak. Sebegitu luar biasa zuhudnya Hasan dan Husain itu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka Umamah ini kan keluarganya Rasul Pak Bu. Rasul tidak pernah menyakiti Umamah. Bahkan semasa Rasul ketika belum diboikot dagangnya, sebelum dia memproklamirkan diri menjadi Nabi dan Rasul, Umamah itu banyak memperoleh manfaat dari kekayaan Rasul. Tapi setelah kemudian Rasul mengumumkan diri menjadi Nabi dan Rasul, Rasul memulai dakwahnya. Setelah Rasul dakwah terang-terangan, Umamah ini Pak Bu, sampai kemudian pernah dia menarik leher Rasul, lalu kemudian tertarik baju Rasul, sobek baju Rasul, dipukul Rasul, diludahi olehnya. Maka kata Rasul setelah hijrah ke Madinah, tidak ada penghinaan yang saya rasakan sangat berat kecuali diantaranya penghinaan yang diberikan oleh Umamah. Kalau sempat Rasul melawan Pak Bu, innalillah tu Pak Bu, tidak perlu dipukul, dihombunya mati langsung tu. Kalau ibaratnya begitu Pak Bu. Tapi kan Rasul tipikalnya tak seperti itu. Rasul hanya mengeluarkan kalimat. Apa kata Rasul? Tiba masanya nanti engkau wahai Utaibah, engkau akan dimangsa oleh binatang buas. Sejak mendapatkan kalimat seperti itu Pak Bu, ini Utaibah tak berani keluar dari kota Mekah. Jadi walaupun dia berupaya ingin membunuh Rasul, menzalimi Rasul, tapi yang paling ditakuti oleh Utaibah dan seluruh orang kafir Mekah, jangan sampai keluar kalimat doa dari mulut Rasul. Dulu Pak Bu masih kecil-kecil Rasul Pak Bu, karena Rasul ini kemana pergi kan dinaungi oleh awan.
ketika sudah lama tak turun hujan, itu langkah terakhir yang dilakukan oleh orang-orang Mekah, dibawa Rasul, ditempelkan ke dinding Ka'bah, lalu minta pada Rasul agar diturunkan hujan. Turun hujan, Pak Bu. Nah, jadi sekalian, paling takut orang kalau sekiranya keluar kalimat dari lisan Rasul. Dan memang benar, Pak Bu, satu waktu karena memang kebutuhan untuk berdagang itu tak dapat dielakkan, Utaibah ini melakukan perjalanan dagang. Karena takutnya dia, Pak Bu, maka dia bawa rombongan yang ramai. Di perjalanan dia mendengar raungan singa. Begitu mendengar raungan singa, yang teringat kali pertama olehnya adalah ucapan Rasul. Inilah ucapan Muhammad dulu nih. Tak ada lagi ni, katanya. Mati saya lagi ni, mati saya lagi ni, katanya. Dari sebanyak itu rombongan Pak Bu, Utaibah itu yang dicari oleh singa. Kemana dia lari dikejar oleh singa, Pak Bu? Tak ada lagi, Pak Bu. Putus kepalanya. Tak ada lagi, Pak Bu. Habis. Ada juga orang kafir Mekah, Pak Bu, karena kelewatan menzalimi Rasul, keluarlah kalimat dari Rasul. Tiba masanya nanti engkau akan ketemu dengan pedangku. Sejak itu, Pak Bu, apalagi Rasul setelah hijrah ke Madinah, tidak berani dia keluar dari kota Mekah. Sampai akhirnya kemudian Abu Jahal memaksanya agar kemudian dia berangkat ke Madinah untuk ikut dalam perang Badar. Diyakinkan oleh Abu Jahal, jumlah kita 1000 lebih. Kita sudah berpengalaman berperang, senjata kita canggih. Lalu kemudian strategi perang kita bagus, kita menang, kita akan kuasai Madinah tersebut, kita bunuh mereka. Yakinlah dia, Pak. Memang dalam perang Badar kekalahan terjadi. Yang paling memilukan Rasul, Pak, di samping orang tadi memang itu memang berhadapan langsung dengan pedang Rasul, melak-elak dari Rasul, terserobok je ibaratnya, Pak. Terserobok je dengan Rasul, terserobok je dengan Rasul. Ada lagi yang paling memilukan, Pak Bu, menantu Rasul sendiri, suami Zainab, ikut pula pergi ke Madinah memerangi Rasul. Coba sekiranya bapak atau ibu punya menantu, diangkatnya parang, nak memerangi, nak membunuh bapak atau ibu. Kira-kira bagaimana tanggapan bapak ibu terhadap menantu ini? Ini kan menantu kurang ajar nih. Kalau seperti itu, Pak Bu, mudah-mudahan zaman sekarang tidak ada itu. Jadi karena dia dipaksa, akhirnya berangkat dia, suami Zainab ini berangkat, Pak Bu. Yakin perang akan menang, ternyata kemudian kalah. Akhirnya kemudian suami Zainab ini menjadi tawanan perang Badar. Nah, Rasul selaku seorang pemimpin yang adil, sekalipun menantunya diperlakukan sama, Pak Bu, itu sudah perlakuan luar biasa hebat. Ketentuan perang zaman dulu aturannya, Pak Bu, siapa yang kalah itu pasukan perang laki-laki seluruhnya dipenggal kepalanya, yang wanita jadi budak. Rasul ketika itu tidak mau, padahal sudah diusulkan oleh Umar bin Khattab. Tapi Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ini pasukan perang dari Mekah ini, mereka bukan sembarangan pasukan. Di dalamnya juga ada teknokrat-teknokrat mereka. Di dalamnya ada ilmuwan-ilmuwan mereka. Apa salahnya kemudian kita manfaatkan agar kemudian ilmunya kita peroleh, atau siapa yang kemudian memberikan tebusan kita lepas, karena kita sedang butuh biaya untuk membangun Madinah. Akhirnya Bapak sekalian, Rasul buat kebijakan, siapa yang mampu mengajarkan tulis baca 5 orang penduduk Madinah, dia lepas, bebas. Siapa kemudian yang mampu mengajarkan ilmu yang tidak dimiliki oleh penduduk Madinah, maka dia lepas, bebas. Siapa yang kemudian menebus dirinya, dia kemudian dilepaskan. Rupa Pak Bu, Zainab karena sayang dia dengan suaminya, dia kirim kalung emasnya yang diberi oleh ibunya, yaitu Khadijah. Dia kirim, Pak Bu, sampai ke tangan Rasul. Bayangkanlah itu sedihnya Rasul. Ini dari anakku ini, suaminya jadi tawanan. Ditengok kalung, ini kalung istriku Khadijah. Akhirnya Rasul musyawarahkan. Seluruhnya sepakat, dilepaslah ya Rasul. Walaupun sebetulnya tak diberi itu, kami sebetulnya menganjurkan dilepas karena ini menantu engkau. Akhir dilepas, Pak Bu.
Tapi kemudian Rasul memberikan syarat kepada suami Zainab. Apa syaratnya? Karena sudah turun ayat Al-Quran yang mengatakan tidak boleh wanita mukminah menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Maka kata Rasul, sesampainya engkau di Mekah, ceraikan istri engkau, anakku tersebut, lalu kemudian engkau antarkan dia kemari. Kalau engkau bisa, tidak pakai tebusan ini pun dilepas. Nah, maka sportif dia. Bisa, wahai ayanda. Kalau ibaratnya begitu Pak Bu, bahasa kitanya. Pulanglah dia Pak Bu. Pulang. Karena Zainab ini kan memang di mata-matai terus Pak Bu. Karena itulah pegangan bagi orang kafir Mekah. Nah, ayahnya Rasul kan dengan rombongan kan sudah di Madinah. Ini putri Rasul Pak Bu. Akhirnya diam-diam berupaya bersembunyi-sembunyi, itu suami Zainab membawa Zainab. Setelah menceraikannya membawa Zainab keluar dari Mekah. Begitu kemudian setelah keluar dari Mekah, sudah ada yang nunggu Pak Bu untuk membawa dalam perjalanan. Tapi ternyata ketahuan juga Pak Bu. Sehingga Zainab itu yang dalam keadaan hamil muda ketika itu Pak Bu, terjatuh lalu kemudian keguguran dia. Sejak itulah beliau sempat dibawa lagi ke Mekah. Lalu kemudian karena komitmen dari suaminya, diam-diam kemudian akhirnya dibawa juga, sampai juga Zainab itu ke Madinah. Tapi karena sakit yang seperti itu, akhirnya beberapa bulan kemudian dia pun meninggal dunia. Begitu berat perjuangan Rasul itu sekalian. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi poin yang ingin saya tegaskan dari kisah tadi bahwa sekalian, selain menambah pengetahuan kita tentang beratnya perjuangan dakwah Rasul, nah doa tadi itu Pak Bu, doa orang terzolimi. Rasul kan terzolimi Pak Bu. Nah oleh sebab itu sekalian, memang pada ayat ini, ayat 36 dari surat Taubah ini, Allah memesankan betul Pak Bu. Kalaulah namanya bulan Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, jangankan menzolimi orang lain, menzolimi diri sendiri saya tak boleh. Lalu apa makna menzolimi diri sendiri Pak Bu? Menzolimi diri sendiri maknanya adalah tidak memenuhi hak-hak pokok yang harus dipenuhi pada diri kita. Lalu bagaimana konsep Islam memandang hak-hak pokok yang harus dipenuhi pada setiap umat Islam? Maka Imam Asy-Syatibi sekalian menulis kitab judulnya Al-Muwafaqat. Dalam kitabnya itu yang terdiri dari 4 jilid Pak Bu, 1 jilid terdiri dari 2 juz. Dia simpulkan dari seluruh ayat Al-Quran dan hadis Rasul, pada dasarnya mengajarkan kepada umat Islam ada 5 hak pokok yang harus dipenuhi oleh umat Islam pada dirinya. Disebut dengan maslahah Pak. Pertama, maslahatuddin, kemaslahatan agama. Kedua, maslahatun nafas, kemaslahatan jiwa. Ketiga, maslahatul akal, kemaslahatan akal. Keempat, maslahatun nasal, kemaslahatan keturunan dan kehormatan. Dan kelima, maslahatul amwal, kemaslahatan harta. Pertama apa Bu? Kemaslahatan agama. Artinya Bu sekalian, beragama itu adalah bagian dari hak pokok pada diri kita. Dan siapapun orangnya Pak Bu, kalau dia berpikir sehat, pasti kemudian dia berkesimpulan bahwa agama itu bagian kebutuhan pokok pada diri manusia. Mau ngejar apa dalam urusan dunia ini Pak Bu? Kalau tidak dikendalikan oleh agama, tidak bisa Bapak sekalian mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Kejar jabatan Pak Bu. Jabatan itu kalau kemudian tidak dikendalikan oleh agama, justru bisa menyesatkan. Banyak orang sombong jadinya Pak Bu. Dalam segala urusan banyak orang sombong kalau tidak ada agamanya. Maka ada kajian Pak Bu, apa yang menyebabkan manusia itu sombong? Pertama adalah ziyadatul mal, bertambahnya harta. Maka kalau ada orang kaya Pak Bu, tidak beragama, jadi orang sombong tuh Pak Bu. Coba lihat Qarun.
Karena tidak ada agama, akhirnya kemudian apa yang terjadi? Menyombongkan diri, menganggap bahwa harta itu adalah jeripayanya, bukan karunia dari Allah. Ketika dia mempertontonkan kekayaannya, berapa kekayaannya Pak Bu? Kunci gudangnya saja tidak kurang dari 70 keledai membawanya. Saking kayanya dia. Saking kayanya dia Pak Bu. Tapi karena tidak ada agama yang mengendalikan, sombong, akhirnya kemudian dia pun pelit. Nah, pelit Pak Bu. Maka saya dan jamaah ketika haji kemarin itu banyak dapat pelajaran bagaimana kedermawanan orang Mekah dan Madinah. Di Mekah tuh Pak Bu, hotel kami namanya Manarul Munah. Di belakang hotel kami itu ada masjid Bapak sekalian. Itu di masjid itu Pak Bu, 3 kali sehari orang sedekah. Subuh, siang, malam. Jadi kalau nengok jamaah siang pulang dari masjid itu, karena kan cuaca panas. Ini kan hotel kan agak jauh dari Masjidil Haram. Mana yang agak kurang kuat staminanya, ke masjid belakang. Pulanglah menenteng ya Pak Bu, menenteng nasi. Walaupun begitu dibuka nasi agak lain pada awak. Lain nasi mah. Tapi alhamdulillah dimakan juga. Mudah-mudahan tidak ada yang dibuang. Kadang wakafnya Al-Quran. Nah, di Madinah lain lagi Pak Bu. Di Madinah itu sekalian luar biasa. Apalagi kalau namanya Senin, Kamis, kemudian yaum bid'. Kalau berbuka di Masjid Nabawi luar biasa mewah Pak Bu. Semua mau puasa tidak puasa dikasih. Sehingga akhirnya kadang itu sedekah untuk berpuasa, dia 5:30 atau jam 6 sudah sampai di masjid. Begitu dapat pembukaan itu hanyalah makan. Orang lumba bukunya lah makan. Lah habis dia Pak Bu. Segala yang nampak di depan tu habis sebenarnya. Ada saya satu waktu 2 hari sebelum pulang Pak Bu dijemput oleh Ustaz Hariful Bahri. Dia adalah seorang ulama orang Indonesia yang diberi kepercayaan oleh pemerintah Arab Saudi. Setiap selesai solat maghrib ceramah di Masjid Nabawi. Akhirnya selalu ikut. Lalu satu waktu ya karena ada yang mengkomunikasikannya, kami janjian sebetulnya siang ke rumah Buya tersebut. Sudah disiapkan gulai ikan salei dengan pucuk ubi. Ini dah 38 hari tak makan-makan itu Pak Bu. Atau bayanglah, udah enak nih. Dah apa nih jakun-jakun dan garik-garik dia Pak Bu. Gerak-gerak dia. Enak makan nih. Rupanya berubah jadwal penimbangan tas kopor dari pagi ke siang. Enggak jadi. Nah, akhirnya kemudian pagi hari jemput kami. Pagi hari jemput Pak Bu, dibawa sarapan. Sarapan ala orang Arab. Pakai roti yang besar tuh Pak Bu. Tuh kalau lagi panas enak tuh. Tapi kalau ada dingin, keras dia. Dipukul ke wajah luar biasa tuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, dia cerita kedermawanan orang Madinah. Apa katanya? Ada di Mekah itu Pak Bu, namanya Sofwa Tower. Kalau Bapak Ibu sampai ke Masjidil Haram, keluar dari pintu 1 King Abdul Aziz, itu akan ada menara jam besar. Itu penopangnya ada 8 tower Pak Bu, 8 tower pencakar langit. Satu diantaranya Sofwa Tower, milik dari orang Madinah. Setiap hari sedekah berapa Pak Bu? 10 kantong. Kalau dia bahasakan 10 karung duit ke rial. 10 karung. Saya tanya ke Buya tersebut, di mana tompek Buya? Besok mana tahu amo umroh, amo datang ke situ. Oh, tak bisa do Ustaz katanya. Kenapa begitu? Itu diberikan kepada orang yang punya izin tinggal di Arab. Kalau tidak ada izin tinggalnya, maka tidak bisa dapat. Paling sedikit tuh Pak Bu, kata beliau dan kata ada adik kita yang selesai kuliah di sana, itu 300 rial satu orang dapat. Ribuan orang Pak Bu ke sana. Tiap hari Pak Bu. Ada orang yang setiap hari dia sedekah sembako Pak Bu. Setiap hari. Kedermawanannya luar biasa. Inilah orang yang kalau ada agama, kalau dia kaya beragama, insya Allah berbagi. Dia dermawan. Yang kedua Pak Bu, apa yang menyebabkan manusia itu sombong? Ziyadatul ilmi. Bertambahnya ilmu. Jadi kalau orang berilmu tidak ada agama Pak Bu, maka dia akan merusak.
Nah, itu sebabnya agama itu menjadi kebutuhan pokok. Maka orang yang tidak mau beragama berarti dia menzolimi dirinya sendiri. Yang kedua Pak Bu adalah kemaslahatan jiwa. Kemaslahatan jiwa itu kebutuhan pokok. Jadi kalau ada orang yang tak peduli dengan pola makan dan pola istirahatnya, berarti dia menzolimi diri sendiri. Dia sakitnya asam urat, gula darah ada pula, jantung iya pula. Musim durian dihantamnya 3 deknya seorang Pak Bu. Bangkitlah asam uratnya, gula darah lah naik pula, jantung lah terganggu pula, masuk rumah sakit. Ustaz, qadarullah saya kayaknya diuji dengan sakit. Ndak qadarullah tu, dia yang cari penyakit. Itu makanya pesan Allah dalam Al-Quran kan bagus Pak Bu. Dalam urusan makan, 2 yang harus diperhatikan. Pertama adalah halalnya, baik dari sisi zatnya halal, ya ataupun kemudian dari sisi cara mendapatkannya halal. Yang kedua toyibahnya. Toyibah itu kan artinya baik. Apa makna baik tersebut? Yang dimakan itu aman kalau dimakan. Yang dimakan itu bergizi. Yang dimakan itu proporsional sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Maka Rasul memesankan makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Walaupun ini menjadi perdebatan juga hadis atau bukan. Tapi kan bagus Pak Bu. Kalau kita tunggu dulu lapar Pak Bu, tu 2 saja pantang Pak Bu. Pantang nampak, pantang tergeletak. Lewat satu tu Pak Bu. Lupa dengan kondisi tubuh. Jadi maka oleh sebab itu keselamatan jiwa itu harus kita jaga Pak. Yang ketiga adalah kemaslahatan akal. Akal ini makanan pokoknya adalah ilmu. Maka orang yang tidak mau mencari ilmu, baik dengan membaca ataupun dengan melihat ataupun dengan mendengar, berarti dia menzalimi diri sendiri. Selesai salat subuh, sudah jelas ada pengajian di masjid kita, dia kemudian tidak ada hal yang pokok, yang wajib, yang dikejarkan, pulang dia Pak Bu, tidak mau mengikuti majelis ilmu. Di rumah tidak pula membaca buku, tak ada di rumah, diputar kaset atau video tidak didengarnya majelis tentang ilmu, tidak pula, yang meninggi-ninggi hati jo Pak Bu. Ini kalau seperti ini zalim pada diri sendiri. Jadi kalau ada majelis ilmu Pak Bu, dimanapun majelis ilmu datangi. Di sini ada majelis ilmu, datangi. Di Nurul Yakin ada majelis ilmu, datangi. Masjid mana lagi ada majelis ilmunya, datangi semua Pak Bu. Supaya kemudian nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Akalmu kemana? Oh sudah ya Allah, saya baca, saya mendengar, saya kemudian melihat, saya kemudian merenungkan, sehingga kemudian ilmu selalu bertambah dari waktu ke waktu. Orang Jepang Pak Bu tak beragama Islam, dia sehari rata-rata bisa sampai 125 halaman membaca buku. Yang seperti ini atau lebih dari ini kan dulu sebetulnya kalangan orang Islam Pak Bu. Itu sebabnya peradaban dunia itu dulu sekitar Bapak sekalian 700 tahun lebih atau 800 itu dikuasai oleh umat Islam. Kenapa begitu Pak Bu? Karena mereka menguasai ilmu. Jadi benar kata Rasul, man arada dunya fa'alai bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia dan sukses dunia harus berilmu. Wa man arada al akhirah fa'alai bil ilmi. Yang ingin sukses akhirat juga harus berilmu. Wa man aradahuma fa'alai bil ilmi. Siapa yang ingin sukses dunia dan akhirat juga harus berilmu. Ilmu itu kuncinya Pak Bu. Seluruh manusia celaka kecuali yang berilmu, kata Ali. Seluruh orang berilmu celaka kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Seluruh orang yang beramal celaka kecuali orang yang ikhlas dalam beramal. Kunci awal terhindar dari celaka itu adalah berilmu. Maka siapa yang paling luas ilmunya, itulah yang akan menguasai dunia ini. Maka ini kemaslahatan akal. Keempat Pak Bu, maslahatun nasal, kemaslahatan keturunan dan kehormatan. Itu sebabnya kita ini Pak Bu harus pandai menjaga kehormatan diri. Ketika kita berbuat, yang harus dipikirkan oleh kita bukan sekedar tanggung jawab dengan badan kita saja, tapi tanggung jawab dengan agama yang kita anut Pak Bu. Mohon maaf Pak Bu, Bapak Ibu rajin ke masjid, rajin sholat berjamaah, majelis ilmu selalu diikuti, tapi kemudian suami istri bertengkar terus.
Kalau lah bertengkar terus jadi sorotan oleh orang Pak Bu. Apa kata orang yang tidak datang-datang ke masjid? Tengoklah Pak tu dia. Hanya rajinnya ke masjid, majlis ilmu ikut tari, tapi bercokak ke bercokak je laki bini dia. Ancaklah awak ndak usah macam tu dia. Ndak je bercokak awak dah dia. Kita ini jadi sorotan Pak Bu. Orang yang tak pernah datang ke masjid, tak pernah kemudian beribadah, ketika melakukan kemaksiatan tidak jadi sorotan Pak Bu. Tapi kita yang kemudian mau ke masjid, mau beribadah, itu jadi sorotan oleh orang. Tengok tu Pak Haji itu aja rajinnya ke masjid, tapi di meja domino 3 jam 4 jam je katanya. Segala balak di homepage dia ke meja tu dia. Bertaruh pula mi tu katanya, siapa kalah yang bayar mi katanya. Akhirnya jadi sorotan. Padahal yang duduk di situ sebanyak-banyaknya orang yang tak pernah datang ke masjid. Misalnya 10 orang duduk di sana, yang satu Pak Haji ini rajin ke masjid tapi duduk di sana, yang 9 tak pernah datang ke masjid, tak ada dibahas oleh orang, yang satu ini dibahas. Jadi kita harus hati-hati Pak Bu. Maka oleh sebab itu keturunan kehormatan itu, makanya ibu-ibu, begitu juga bapak, tapi penekanan lebih ke ibu-ibu agar jangan sampai membuka aurat. Karena itu menjatuhkan kehormatan diri, kehormatan agama. Apalagi yang paling berbahaya itu adalah zina, jangan sampai terjadi. Sebab itu akan membuat rancu dan kacau masalah kehormatan dan keturunan kita. Terakhir sekalian, kebutuhan pokok bagi umat manusia itu adalah maslahatul amwal, kemaslahatan harta. Harta wajib dicari Pak Bu. Sebab dengan berharta itulah kita bisa maksimal ibadah. Dengan berharta Bapak Ibu bisa maksimal beribadah ke masjid. Mungkin pakaiannya sudah patut diganti, bisa diganti karena ada harta. Sepatutnya Bapak Ibu sudah pergi haji atau umroh, bisa kemudian karena ada harta. Sepatutnya Bapak Ibu berzakat, bisa berzakat karena ada harta. Bapak Ibu bisa membantu anak yatim, bisa membantu fakir miskin, bisa membantu sanak famili, ada harta. Nah, ketika ada harta tidak boleh mubazir. Tidak boleh ada kesombongan. Ketika berharta, harta wajib dijaga, wajib dirawat. Jangan sampai tidak dijaga, tidak dirawat. Dia punya harta apa Bu? Punya sepeda motor. Pergi ke masjid pakai sepeda motor, sampai di masjid diparkir tempat parkiran, kunci sepeda motor ditinggal saja. Pak, ngapa ditinggal Pak? Udahlah, serahkan saja pada Allah. Kalau takdir Allah, ini motor ketemu milik saya nih. Kalau enggak, ikhlaskan saja, tawakal saja pada Allah. Ini kalau sosek ke Pak Bu. Sepeda motor 3 bulan baru dibeli, tapi warnanya enggak joleh. Warna hitam, tapi labu-abu sado. Di bawah penuh lumpur, ada warna, ada jelas lagi. Ini zalim ini. Zalim ini. Dia punya rumahnya tidak pernah bersih, berserak-serak saja semuanya. Pakaian yang sudah dipakai ada di ruang tamu, ada di ruang tengah, kamarnya berserak-serak, tak terawat sedikit pun. Baunya itu minta ampun dibuatnya. Ini zalim ini, tidak pandai ini menjaga harta. Dosa Pak Bu. Maka oleh sebab itu sekalian, 5 kemaslahatan pokok ini wajib kita jaga. Ketika tidak, itulah yang disebut dengan menzolimi diri sendiri. Ketika beragama tidak jalankan dengan baik, zalim pada diri sendiri. Ketika tidak pandai menjaga keselamatan jiwa, kesehatan diri, tidak berupaya untuk itu, zalim pada diri sendiri. Ketika tidak pandai menjaga akalnya dengan memberikan ilmu pada akal tersebut, zalim pada diri sendiri. Ketika tidak pandai menjaga kehormatan dirinya, keturunannya, berarti zalim pada diri sendiri. Ketika dia tidak pandai menjaga hartanya, berarti dia zalim pada dirinya sendiri. Inilah sekalian sedikit kajian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami sekalian. Hati-hatilah kita, bukan berarti di luar 4 bulan haram ini boleh Bapak sekalian menzalimi diri sendiri atau menzalimi orang lain, tidak boleh. Tetapi lebih tak boleh lagi pada 4 bulan haram ini, yaitu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Mudah-mudahan dalam hari-hari kita terhindar dari kezaliman terhadap orang lain, begitu juga kezaliman terhadap diri sendiri. Amin ya rabbal alamin.